di Indonesia. Terus ngapain OJK yang dihukum? Kan pinjol ilegal bukan di bawah naungan OJK. Karena yang dibahas MA adalah pinjol legal, makanya OJK yang dihukum. Dan kemudian juga langkah-langkah penindakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang menjadi korban dari pinjaman online ini. Ngapain bunga sampai diatur oleh MA kalau memang ini arahnya ke ilegal? Udah tahu ilegal, statusnya tidak diakui, ya nggak mungkin MA memutuskan hal itu hanya untuk pinjol ilegal, sementara ilegal tidak ada status kejelasannya. Ngapain MA malah menghukum presiden, malah menghukum wakil presiden, malah menghukum OJK, sementara yang ilegal tidak di bawah naungan OJK? Karena MA tahu yang harus diperbaiki adalah pinjol legal, makanya semuanya ke legal, ke OJK. Dimintalah presiden mengawasi, wakil presiden pinjaman online. OJK buru-buru mengganti nama pinjol menjadi pindar. Oke, nanti OJK bilang, iya sudah kita hapus saja pinjolnya. Karena dia sudah selamatkan keputusan OJK pinjol legal. Sekarang pinjol nggak ada lagi yang namanya legal, yang ada pindar. Ya, sudah permainan. Pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Ya, buat teman-temanku semuanya, disinilah letak kekeliruan itu terjadi, gitu loh. Ini hampir sama dengan kejadian tahun 2021. Waktu itu Bapak Presiden Jokowi, saya masih ingat, Bapak Presiden Jokowi pidato mengenai masalah banyak masyarakat Indonesia dibebani dengan bunga tinggi oleh pinjaman online. Banyak rakyat Indonesia ditekan dengan penagihan tidak beretika. Oke. Bapak Jokowi hanya membilang sebatas pinjaman online. Ya, kalau teman-teman tidak percaya, kita dengarkan cuplikannya. Dan tepat. Kita lihat bank berbasis digital bermunculan. Juga asuransi berbasis digital bermunculan. Dan berbagai macam e-payment harus didukung. Penyelenggara fintech terus bermunculan, termasuk fintech syariah. Inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, berubahlah pola ini, gitu loh, ya. Nggak beberapa lama Bapak Jokowi selesai pidato, waktu itu ada OJK, ada orang Bank Indonesia juga dalam acara, pokoknya ya seperti itulah, ya. Besoknya sibuklah dari pihak kepolisian menggerebek di mana-mana. Mulai dari daerah PIK, daerah Jakarta, daerah Jogja, pokoknya bukan main. Penangkapan di mana-mana. Ya, pinjol. Pinjol apa? Pinjol ilegal. Padahal dari pidato Bapak Jokowi tadi, ya, yang saya munculkan cuplikannya dari teman-teman semuanya, tidak pernah beliau menyampaikan banyak masyarakat ditekan oleh pinjaman online ilegal. Yang dia sampaikan, masyarakat terjebak di pinjaman online, ditekan dengan bunga tinggi, ditekan dengan penagihan tidak beretika. Oke. Kita masuk ke era sekarang. Perbuatan melawan hukum
kepada banyak pihak termasuk Presiden Republik Indonesia atas sesuatu yang dianggap kelalaian pengaturan dan penindakan terhadap pinjaman online yang beredar di masyarakat. Putusan pengadilan pertama menolak gugatan itu, pengadilan tinggi juga menolak, dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut dan menghukum Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung antara lain mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengaturan, membuat regulasi terhadap pinjaman online dan kemudian mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap berbagai praktek penyimpangan yang merugikan masyarakat di negara kita. Dan untuk itulah kami menyelenggarakan rapat koordinasi dan kita sudah sepakati bahwa pemerintah tidak akan mengajukan PK atas putusan Mahkamah Agung ini. Jadi pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya. Dari rapat koordinasi tadi kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama adalah kita membentuk satu kelompok kerja, satu Pokja yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum Pak Edi Hiarij untuk menyiapkan regulasi peraturan-peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 khususnya pasal 213 tentang kegiatan-kegiatan pinjaman yang bersifat online ini yang tadi oleh OJK dikatakan sudah tidak menggunakan istilah pinjol atau pinjaman online karena agak berkonotasi negatif, ya, tapi menggunakan istilah pinjaman daring. Dan pengaturan-pengaturannya sebenarnya sudah cukup jelas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, termasuk juga langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap pinjaman yang ilegal, yang tidak mempunyai izin, termasuk juga melampaui batas-batas yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu, misalnya tentang penetapan suku bunga, kemudian juga berbagai hal terkait dengan pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan oleh kepolisian, bukan hanya tindakan terhadap mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal, tapi juga terhadap berbagai ancaman melalui telepon, baik pun secara langsung, ya, semacam debt collector kepada masyarakat, yang semuanya dapat diambil satu langkah hukum. Dan dari rapat tadi diketahui bahwa secara resmi sebenarnya Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan izin terhadap 97 lembaga keuangan non-bank yang diberikan izin praktek untuk melakukan pinjaman secara daring. Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal, dan karena itu aparat penegak hukum, kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka, lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil, dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal. Walaupun kita tahu sebenarnya menurut hukum mereka yang melakukan pinjaman secara ilegal itu tidak ada kewajiban orang yang minjam untuk membayar atau mengembalikan uangnya. Tapi kalau dibiarkan, mereka pun bisa jadi sasaran ancaman juga oleh mereka yang mempunyai uang atau melakukan pinjaman tadi. Karena itu intinya adalah pemerintah akan segera merapikan atau melakukan sinkronisasi, harmonisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pinjaman daring ini, dan kemudian akan mengambil langkah-langkah hukum yang tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuma perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah yang akan dikoordinasikan oleh Pak Edi Hiarij sebagai Wakil Menteri Hukum. Saya kira itu penjelasan kami, dan tadi semua hadir dalam acara ini. Pak Mendagri hadir, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga hadir, Pak Kapolri diwakili oleh Pak Kabareskrim, Pak Lejen Pak Wahyu, kemudian
Pak siapa tadi ya, dari Jamdatun, juga dari Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Wakil Menteri Luar Negeri, dan beberapa wamen. Dan tadi juga disinggung dengan Wakil Menteri Luar Negeri tentang kerjasama dengan negara-negara lain terkait dengan masalah pencucian uang, ya. Karena kita ketahui bahwa sebagian operator pinjaman online ini bergerak di luar negeri dan bahkan mempekerjakan orang Indonesia di sana, kerjanya hanya nelponin orang, ngancam orang di sini, banyak yang stres, dan kemudian banyak juga yang sampai gantung diri gara-gara stres mendapatkan orang semacam itu. Dan tadi juga Wakil Menteri HAM mengungkapkan satu pandangan, concern beliau bahwa ini sudah menyangkut hak asasi manusia yang harus kita lindungi, dan Kementerian Luar Negeri dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara bersangkutan yang juga ada di kawasan Asia Tenggara ini tanpa saya sebutkan negaranya. Dan kerjasama itu bukan hanya pada tingkat Menlu, tapi juga pada tingkat police to police, ya, juga mutual legal assistance yang dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dengan mereka. Dari saya itu aja. Mangkali Pak Mendagri tadi beliau memberikan banyak sekali saran dan masukan. Silakan Pak Mendagri. Ada wartawan tanya dulu, ya kan? Pak, ya. Saya dari Antara. Itu putusannya kan bulan April ya Pak, sekitar bulan April 2024. Ini kenapa baru rakornya baru diselenggarakan pada saat ini Pak? Ya, putusan Mahkamah Agung itu kan lama baru diterima oleh kita, dan itu biasalah kadang-kadang sudah muncul di webnya, tapi kita belum menerima asli dari putusan itu sendiri. Dan kemudian diperlukan adanya rapat koordinasi internal pemerintah terhadap masalah ini dan bagaimana sikap pemerintah. Pemerintah akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan PK atas putusan ini. Jadi kalau saya bilang negara nggak pernah kalah, ya, negara ya, tapi pemerintah bisa kalah di pengadilan. Ya, OJK mengajukan PK, tapi kita ketahui bahwa OJK kan lembaga sendiri, ya, tapi internal pemerintah tidak akan mengajukan PK dan menerima putusan ini. Jadi barangkali juga patut dicatat oleh wartawan bahwa pemerintah juga patuh kepada putusan pengadilan dan akan melaksanakan putusan pengadilan itu. Ini barangkali sesuatu yang baru juga. Biasanya pemerintah nggak mau kalah, tapi ya ini kita terima putusan ini bahwa memang ada sesuatu yang harus kita follow up dalam bentuk pengaturan dan langkah-langkah hukum dalam mengatasi masalah pinjaman online ini. Putusan Mahkamah Agung itu tidak memerintahkan kepada pemerintah untuk meminta maaf. Ya, memerintahkan kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah, terutama adalah langkah pengaturan dan kemudian juga langkah-langkah penindakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang menjadi korban dari pinjaman online ini. Tapi kita harus mengakui bahwa pinjaman online ini kan juga dibutuhkan oleh masyarakat, ya, oleh pedagang kecil, oleh mungkin juga mahasiswa yang memerlukan, dan jumlah pinjamannya kan tidak banyak, kecil saja jumlah pinjamannya, dan itu kita akui adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan sepanjang dia legal, mendapatkan izin dan sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah, tidak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalah adalah pinjaman yang bersifat online tapi illegal, termasuk juga pegadaian yang illegal beroperasi, dan kemudian cara menagihnya itu menggunakan cara-cara yang agak kurang mencerminkan budaya masyarakat kita. Jadi itu yang sangat kita khawatirkan, dan karena ini merupakan langkah terhadap perlindungan masyarakat, maka melibatkan semua instansi pemerintah termasuk juga aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian, PPATK juga memantau proses transaksi keuangan secara online, dan kemudian OJK juga melakukan pengawasan. Sebenarnya pengaturan sudah cukup banyak tentang hal ini, cuma diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi, dan kemudian pengawasan dan langkah hukum yang tegas terhadap praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat kecil. Masih ada? Ya, Pak Mendagri, silakan. Ya, saya kira poin yang pertama adalah tadi
Kemendagri akan menjadi bagian dari tim evaluasi regulasi, karena memang sudah ada sebetulnya tim Satgas ya yang dipimpin oleh OJK saat itu, dan ada 16 lembaga yang masuk, di lembaga pemerintah yang masuk, diantaranya Kemendagri. Kemudian yang kedua, tentu kita akan juga ikut masuk ke dalam substansi pada waktu penyusunan regulasi atau evaluasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri. Di antaranya juga masalah sosialisasi pencegahan ya, yang melibatkan Pemda-Pemda, desa-desa, supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah dan yang tidak gitu. Nah yang ketiga, perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu amanat dari tuntutan itu yang jadi putusannya. Nah untuk perlindungan data pribadi ini kami melihat dalam sistemnya ya, itu basis yang paling utama digunakan adalah datanya Dukcapil Kemendagri NIK, karena ada biometrik berupa sidik jari, fingerprints, retina mata, dan facial recognition, pengenalan wajah. Nah itu kita sudah melakukan kerjasama lebih kurang 6.000 lembaga, baik pemerintah non pemerintah, termasuk lembaga keuangan, fintech. Nah ini kita selama ini menggunakan standarisasi sistem security yang cukup kuat, tapi bocornya biasanya di usernya yang kerjasama. Kami akan memberikan warning supaya menggunakan standarisasi data, sistem data ya yang sudah standar ISO 27000. Nah, kalau seandainya terjadi kebocoran, ada undang-undang perlindungan data pribadi, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 yang berlaku 27 Oktober tahun 2024. Nah ini ada sanksinya bagi yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara online yang menggunakan data pribadi kliennya untuk yang lain. Itu yang dipermasalahkan selama ini. Jadi ada yang penyelenggara pinjol yang menggunakan data yang masuk ke dia, itu digunakan untuk kepentingan lain. Itu yang menjadi keberatan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itulah nanti kami dengan kerjasama dengan pengguna jasa termasuk keuangan, dalam perjanjian kerjasama kami akan perkuat. Kalau terjadi kebocoran, maka kami akan putus hubungan dan dia kena sanksi hukum. Dan tadi saya sampaikan, sebenarnya sanksinya bisa administrasi, juga denda, dan bisa pidana. Ya, ini domainnya penegak hukum. Saya kira itu, terima kasih. Baik, saudara-saudara, ingin juga saya sampaikan bahwa tadi Kementerian Komdigi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin. Jadi yang masyarakat harus mengetahui, nanti listnya ada di OJK, hanya ada 97 yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi secara legal. Yang lain kita dengarkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Yusril, tentang yang mana beliau telah rapat bersama dengan otoritas jasa keuangan. Tapi yang terjadi adalah ini entah kenapa yang dibahas dan yang disenggol berulang-ulang kali adalah pinjol ilegal. Ya. Padahal kalau kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung, waktu ada gugatan 19 warga, yang mana di sana setelah dia beberapa kali gugatan ini ditolak, akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan setengah dari tuntutan 19 warga tadi. Yang mana di dalam isinya ya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, saya ajak teman-teman kembali bernostalgia ya. Ini kejadian di bulan Juli 2024. Oke, teman-teman semuanya. Ini di sini mana dia ya? Yang inilah ya, ini.
MA kabulkan gugatan 19 warga soal pinjol. Presiden Kominfo, Ketua OJK bersalah. Oke, kita buka ya. Pelan-pelan nih teman-teman semuanya. Biar kita tidak masuk dalam dunia pembodohan teman-teman. Jadi sudah cukup rasanya gitu ya. Bisnis.com Jakarta, Mahkamah Agung. MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui Citizen Lawsuit ya, terkait dengan pinjaman online pinjol pada 24 April 2024. Adapun 19 warga tersebut yakninya Nining Elitos, Dita Caturani, Sri Baskoro, Betty Martina, Ahmad Muas, Minarsih, Heni Susilawati, Dewi Purwati, Nurul Kartika, Gani Saputro, Siti Aminah, Yulianti, Aspinawati, Nur Rosid, Mortado, dan lain-lain teman-teman semuanya. Mereka mengajukan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan RI Mahendra Siregar ya, mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat 1, 2, dan 3. Tulis putusan Mahkamah Agung dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 23 Juli 2024. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Agung meminta Menkominfo untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Oke, kalian simakin baik-baik ya. Serta melakukan kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital yang membuat regulasi memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi P2P Lending atau pinjol dapat beroperasi di Indonesia. Lebih lanjut, MA juga memerintahkan Menkominfo untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Memerintahkan tergugat 4 untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam aplikasi P2P Lending atau pinjaman online. Ini yang dibahas P2P Lending. Ingat, P2P Lending ini adalah pinjol legal. Ya. MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR RI meminta melakukan supervisi terhadap meminta melakukan supervisi terhadap Ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Ini OJK ini. Presiden diminta dan Wakil Presiden, Ketua DPR RI diminta untuk melakukan supervisi. Ya, ini tembakannya kepada OJK. Sementara pinjol ilegal tidak berada di bawah naungan OJK. Yang berada di bawah naungan OJK adalah pinjol legal. Pinjol yang resmi. Oke, bukan pinjol ilegal. Ya, pinjol yang resmi. Makanya diminta MA juga menghukum Presiden, Wakil Presiden, serta Ketua DPR RI meminta mereka melakukan supervisi terhadap Ketua OJK. Kalau memang ini yang diputuskan soal pinjol ilegal, ngapain disenggol Ketua OJK? Ya, karena dia tahu ini di bawah naungan OJK, berarti pinjolnya legal. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Presiden dan Wakil Presiden dan Ketua DPR RI juga diminta untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur antara lain 1.
proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam-meminjam. Di mana letaknya? Proses uji kelayakan. Apakah pinjol ilegal yang mau diuji kelayakan? Tidak. Pinjol legal yang resmi ada di OJK diminta untuk proses uji kelayakan. Ya. Diminta presiden, wakil presiden segala macam, bentuklah coba tes uji coba pinjol yang telah dikeluarkan izinnya oleh OJK. Untuk diuji kelayakannya apa sudah cocok dia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum. Ngapain pinjol ilegal disuruh gitu loh. Ya kan? Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, batas pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan lokasi. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pinjaman online. Contoh, kita mengajukan pinjol yang dibolehkan itu cuman mikrofon, kamera, dan lokasi. Misalnya dia meminta izin akses kontak, izin akses galeri, tapi kita menolak. Ketika kita menolak, tidak membatalkan pengajuan pinjaman kita. Pinjaman tetap berlanjut. Ini yang minta diawasi. Siapa yang merubah ke arah ilegal? Ini sudah diputar-putar sudah gitu loh. Ya. Habis itu lagi nomor 3, jaminan tidak ada ketentuan baku dalam perjanjian elektronik. Ini yang paling terpenting. Jangan hanya sepihak dibikin oleh pihak pinjol. Di awal dalam pengiklanan seperti ini ketika pengajuan langsung berubah. Ini keputusan Mahkamah Agung kemarin. Kalau memang Bapak Yusril mengikuti dan mematuhi hal ini, sesuaikanlah. Jangan ilegal. Tapi ini masalahnya legal dan legal gitu loh. Ya. 4, larangan tegas sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online. Ya. Kalau memang ini diputuskan untuk pinjol ilegal, ngapain ada aturan seperti ini? Harusnya cukup satu keputusan MA, pinjol ilegal hapus. Karena yang diputuskan yang harus diperbaiki adalah pinjol legal, makanya banyak poin-poin yang disampaikan. Kenapa malah diperintil ke pinjaman ilegal lagi? Ada apa sebenarnya? Mampu atau tidak dengan hal ini, itu aja poinnya gitu loh. Ya. Nomor 5, batas biaya administrasi pinjaman yang didasari pada nilai yang wajar dan adil. Orang meminjam 1 juta, dipotong 350. Orang menerima 650, dipaksa membayar 1.200.000. Ya, sudah berapa yang dia dapat? Sudah berapa yang dia dapat? Coba, ini yang harus diperbaiki. 650 disuruh membayar 1.200.000 ya. 550 yang dia potong di awal 350. 900.000 yang dia terima 650. Kan nggak masuk di akal. Itu yang diminta diperbaiki. Nomor 6, batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan, bunga moratorium ya. Ngapain bunga sampai diatur oleh MA kalau memang ini arahnya ke ilegal? Udah tahu ilegal, statusnya tidak diakui. Ya. Nggak mungkin MA memutuskan hal itu hanya untuk pinjol ilegal. Sementara ilegal tidak ada status kejelasannya. Ngapain MA malah menghukum presiden? Malah menghukum wakil presiden, malah menghukum OJK. Sementara yang ilegal tidak di bawah naungan OJK. Karena MA tahu yang harus diperbaiki adalah pinjol legal. Makanya semuanya ke legal, ke OJK. Dimintalah presiden mengawasi, wakil presiden mengawasi, ketua DPR RI mengawasi, supervisi OJK. Ya, paham teman-teman semuanya? Diputar-putar. Nomor 7 lagi, larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan oleh tindak pidana baik
oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online ya. Nomor 8, mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen. Nomor 9, sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online. Di poin nomor 9 lebih jelas teman-teman. Sanksi cabut izin usaha. Cabut izin usaha berarti dia telah legal kan? Dia telah resmi. Kalau dia tidak sesuai aturan, cabut izinnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dipelintir ke pinjol ilegal? Ini pertanyaannya. Benar nggak teman-teman semuanya? Ya, makanya saya bilangin. Di sini kita lanjutin aja ya. Jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggar hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan, MA juga meminta Ketua OJK untuk melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Udah, kenapa harus OJK yang dihukum kalau memang yang diputuskan pinjol ilegal? Sama-sama sudah kita tahu. Pinjol ilegal statusnya tidak jelas ada di Indonesia. Terus ngapain OJK yang dihukum? Kan pinjol ilegal bukan di bawah naungan OJK. Karena yang dibahas MA adalah pinjol legal, makanya OJK yang dihukum. Iya kan? Udah sesuai. Jadi sampai di sana teman-teman paham? Makanya saya bilangin, diputar-putar aduk pokoknya begitulah. Ya. Tapi karena pembahasannya pinjaman online, OJK buru-buru mengganti nama pinjol menjadi Pindar. Oke, nanti OJK bilang, iya sudah kita hapus saja pinjolnya. Karena dia sudah selamatkan keputusan OJK pinjol legal. Sekarang pinjol nggak ada lagi yang namanya legal. Yang ada Pindar. Ya, sudah permainan. Apa pendapat teman-teman semuanya? Silahkan isi di kolom komentar. Yang layak dihapus adalah pinjol legal resmi yang ada di OJK. Bukan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal masyarakat sudah paham dan kita sudah sama-sama tahu. Oke teman-teman semuanya, isi di kolom komentar.